Di tengah deru mesin peradaban modern dan dentang kerasnya realitas yang senantiasa menuntut peluh demi mempertahankan eksistensi material, manusia modern seringkali dipaksa untuk terus memacu wujud jasmaninya beroperasi secara ekstrim di dalam mode bertahan hidup yang tanpa henti dan menguras seluruh cadangan energi kejiwaan secara masif. Realitas keseharian yang dipenuhi oleh kalkulasi laba rugi, tumpukan kewajiban tagihan finansial, serta bayang-bayang inflasi yang seolah mengejar bagai predator kelaparan, perlahan namun pasti menggerus inti kemanusiaan kita paling murni, mengubah hamparan waktu siang hari menjadi sebuah arena pertempuran gladiatorial di mana kecemasan akan hari esok diangkat menjadi dogma absolut yang mendikte setiap keputusan rasional maupun dorongan emosional umat manusia. Namun, di balik tirai kelelahan fisik yang meremukkan tulang dan persendian mental tersebut, sesungguhnya terdapat sebuah ruang rahasia yang teramat agung di alam bawah sadar, di mana jiwa manusia secara otonom menarik diri dari hiruk-pikuk frekuensi duniawi yang merusak guna menemukan kembali kedamaian purbanya melalui sebuah transisi membebaskan menuju lanskap batin yang hening, aman, dan tanpa celah keputusasaan. Saat kelopak mata terpejam dan panggung kesadaran kita perlahan melebur jatuh ke dalam samudra ketidaksadaran yang tak bertepi, gelombang otak yang tadinya berdenyut liar dalam ritme kepanikan perlahan melandai menapaki ketenangan, membuka pintu gerbang bagi arketip The Innocent dalam relung kepribadian kita untuk mengambil alih kemudi kesadaran dan membangun sebuah realitas utopis di mana segala bentuk kelaparan material pupus oleh kelimpahan yang turun membasahi dahaga bagai embun penyejuk di pagi buta. Pengalaman sinematik alam bawah sadar yang menyuguhkan perasaan memabukkan dari sebuah kebebasan finansial total ini, di mana ritme nafas mendadak menjadi jauh lebih teratur dan rongga dada terasa teramat lapang karena menyadari bahwa segalanya telah sepenuhnya tercukupi, bukanlah sekadar pelarian acak atau rekaman ilusi nirmakna yang secara kebetulan mampir di sela-sela fase tidur terdalam Anda. Fenomena transenden ini sejatinya adalah sebuah manifestasi agung dari kerinduan paling primordial milik entitas spiritual yang telah terlalu lama memikul beban berat gravitasi keduniawian, sebuah jeritan hening nan pilu dari inti eksistensi yang sangat mendambakan pelukan keamanan absolut di tengah pusaran ketidakpastian zaman yang terus bergerak dengan beringas. Di dalam ruang hampa yang seutuhnya diliputi oleh pendar cahaya kelegaan tersebut, otot-otot batin yang selama berpuluh-puluh jam menegang akibat tuntutan hierarki sosial secara perlahan mengendur dan melebur, menyadari melalui intuisi terdalamnya bahwa esensi sejati dari sebuah kehidupan hakiki sama sekali tidak diukur berdasarkan seberapa banyak tumpukan aset yang berhasil diakumulasikan, melainkan berakar kuat pada seberapa dalam kapasitas kita untuk mampu merasa cukup secara ontologis. Kondisi spiritual yang menakjubkan, di mana jiwa seolah kembali ditarik masuk ke dalam kehangatan rahim semesta, telanjang tanpa perlu mengenakan atribut pertahanan kelas sosial, namun sepenuhnya terproteksi dari segala bentuk ancaman kemiskinan, memberikan sebuah lompatan perspektif yang membalikkan cara pandang tentang makna keberadaan kita di dunia fana ini. Bukankah menjadi sebuah ironi filosofis yang teramat pedih, manakala kemutlakan rasa aman dan ketenangan batin absolut yang selalu Anda kejar secara membabi buta dengan mengorbankan darah, peluh keringat, serta air mata keputusasaan di panggung dunia sadar, justru pada akhirnya hanya mampu Anda rengkuh secara utuh, tulus, dan tanpa prasyarat di dalam heningnya sebuah ketidaksadaran utopis yang fana. Membedah fenomena bawah sadar yang memikat ini dari kacamata kearifan lokal, membawa kita menyelami kedalaman filosofi leluhur Nusantara yang sesungguhnya telah memetakan lanskap spiritual ini sejak ribuan tahun silam. Sebuah observasi luhur yang diturunkan melalui tradisi ilmu Titen serta sistem klasifikasi Puspoyatnya yang tertulis secara runut dan penuh perhitungan dalam literatur kuno Primbon Jawa.
dalam tatanan kosmologi spiritual masyarakat Jawa lampau, pencapaian kekayaan batin dan kemakmuran finansial yang hakiki seringkali disandikan oleh alam semesta lewat visi visual yang teramat megah di alam mimpi, seperti bermimpi berdiri tegak di tengah hamparan ladang hijau yang membentang tanpa batas, atau melihat ke dalam sebuah sumur tua berlumut di mana air jernih yang melambangkan sumber kehidupan terus meluap ruah tanpa henti, membasahi bumi di sekitarnya. Simbolisme agraris yang teramat kental dengan identitas Nusantara ini sama sekali tidak dilahirkan dari ruang imajinasi kolektif yang hampa dasar, melainkan berakar dengan teramat kuat pada cara pandang masyarakat kuno yang memosisikan elemen tanah dan air sebagai urat nadi poros kehidupan, sebuah pengejauhan tahan atau perwujudan fisik dari rahmat energi ilahi yang memiliki daya magis untuk menghidupi, memelihara, dan menyembuhkan segala bentuk penderitaan makhluk fana. Oleh sebab pandangan tersebut, ketika citra ladang yang luar biasa subur atau sumur suci yang tak pernah mengenal kata kering ini, secara tiba-tiba hadir menyapa panggung kesadaran di saat tubuh Anda tertidur pulas, peristiwa visual tersebut diinterpretasikan dengan penuh sikap takzim sebagai manifestasi turunnya anugerah agung wahyu kemakmuran, sebuah pemberitahuan resmi dan langsung dari entitas semesta bahwa rute perjalanan takdir sang pemimpi sedang atau akan mengalami proses pelapangan berskala masif dari segala rupa himpitan materi yang selama ini mencekik leher kehidupannya. Visi agung yang senantiasa diselimuti oleh aura spiritual magis ini pada hakikatnya adalah sebuah pesan dari langit yang esensi maknanya jauh melampaui dan menembus batas sekadar ramalan nasib dangkal ala buku primbon komersial. Ia berfungsi secara esensial sebagai sasmita, yakni isyarat halus atau bahasa rahasia dari dimensi tak kasat mata, yang menunjukkan bahwa gelombang energi mikrokosmos di dalam diri manusia tersebut saat ini sedang beresonansi secara simetris sempurna dengan getaran makrokosmos alam semesta, menarik frekuensi kelimpahan energi murni untuk segera bermanifestasi ke dalam realitas fisikal empiris yang nyata. Para pujangga keraton dan resi mumpuni di masa lampau telah meneliti serta mencatat dengan ketelitian yang nyaris presisi matematis bahwa air melimpah dari sebuah sumur tua merepresentasikan sumber rezeki purba yang telah lama tertanam berkat akumulasi laku prihatin dan amal kebaikan di masa lalu, yang baru pada garis waktu deterministik inilah menemukan momentum kosmisnya yang tepat untuk memancarkan keberkahan kepada sang pemilik tubuh. Sementara itu, citra ladang yang membentang melampaui cakrawala melambangkan betapa luasnya kapasitas wadah batin sang pemimpi yang telah merentang melar akibat tempaan penderitaan dan ujian hidup tiada henti, yang kini berdiri kokoh, siap menampung anugerah kesejahteraan tanpa batas setelah berhasil melampaui secara tuntas fase-fase paceklik yang secara kejam menguji daya tahan fondasi spiritualnya. Leluhur agung kita melalui kecerdasan ilmu Titan mengamati dengan seksama bahwa manusia yang diberkahi pencerahan emosional melalui mimpi sejenis ini pada hakikatnya sedang memasuki dan mengalami sebuah penyelarasan hukum roda takdir cakra manggilingan, di mana bongkahan rintangan material yang selama ini menyumbat aliran kemakmuran hidup perlahan hancur lebur terkikis oleh konsistensi kelembutan air ketekunan dan luasnya padang keikhlasan batin, membuktikan secara teramat elegan bahwa kearisan luhur Nusantara kita tidak sekadar berupaya meraba masa depan secara acak, melainkan sangat piawai dalam menerjemahkan pola kesemestaan yang menghubungkan ekuilibrium kesejahteraan batin yang mapan dengan niscayanya manifestasi ke lapangan rezeki nyata di bumi pijakan manusia. Menelaah dan membedah fenomena yang persis sama dengan menggunakan pisau bedah psikologi analitis yang dikembangkan secara mendalam oleh sang maestro Carl Gustav Jung akan membawa kita bermuara pada sebuah pemahaman klinis yang teramat memukau rasio, di mana pengalaman bermimpi merasakan kebebasan finansial mutlak ini teridentifikasi dengan jelas sebagai sebuah wujud mekanisme kompensasi tingkat tinggi
yang dirancang secara mandiri oleh arsitektur alam bawah sadar manusia modern guna menangkal bahaya neurosis yang merusak akibat gempuran tanpa henti dari sistem tatanan sosial kapitalistik. Ketika realitas keseharian Anda dari waktu ke waktu dipenuhi oleh racun polusi kecemasan finansial, kalkulasi tumpukan tagihan utang yang mengintimidasi ego, serta ketakutan irasional yang melumpuhkan akan bayang-bayang kemiskinan, yang keseluruhannya sesungguhnya merupakan bentuk perwujudan dari interaksi konfliktual dan tidak sehat dengan elemen shadow material dalam kejiwaan yang selama ini Anda tolak dan represi, maka sistem mental yang mengalami kondisi kelelahan kronis tersebut akan dipaksa secara alamiah untuk mencapai titik ekuilibrium kritisnya agar tidak terjadi disintegrasi kepribadian. Demi mencegah keruntuhan struktur psikologi secara total akibat paparan stresor keuangan harian yang bersifat persisten, jiwa yang bijaksana secara otomatis dan refleks memproyeksikan sebuah realitas imajinatif utopis sebagai bentuk kompensasi. Mengingat pusat kesadaran atau ego terindikasi terlalu kewalahan menghadapi kebrutalan arena dunia material, maka hamparan ketidaksadaran turun tangan mengambil alih komando sementara waktu untuk memainkan peran penyembuhan terapeutik yang mendesak. Otak manusia, dalam kebijaksanaan genetik evolusionernya yang senantiasa beroperasi secara senyap tanpa disadari, mengaktifkan fungsi penyelamatan darurat ini seketika saat Anda terlelap dalam tidur fase gerak mata cepat, dengan sengaja menggeser koordinat kesadaran dari gersangnya gurun kecemasan menuju sebuah lanskap fase archetypal Garden of Eden atau Taman Firdaus psikologis di dalam lautan luas kolektif unconscious, sebuah arena suci tak tersentuh di mana inti kesadaran the self diizinkan untuk merasakan kembali keutuhan murni identitasnya, mereguk esensi keseimbangan absolut, dan memvalidasi kehausan akan rasa aman tanpa sedikit pun terikat pada belenggu prasyarat transaksi duniawi. Rasa damai dan tenang yang mengalir begitu deras saat menyadari bahwa seluruh hierarki kebutuhan hidup mendadak terpenuhi di dalam kerangka narasi mimpi tersebut bukanlah sekedar sebuah ilusi panggung tidur fana yang bersifat manipulatif semata, melainkan wujud nyata dari sebuah intervensi neurologis dan sinkronisasi psikis terpadu yang secara spesifik dirancang untuk menurunkan kurva lonjakan hormon stres kortisol yang mengendap dari akumulasi trauma mikroharian, sekaligus memberikan ruang sterilisasi spiritual bagi ego yang babak belur untuk kembali menarik nafas lega dari himpitan konstan realitas yang senantiasa memenjarakannya. Jiwa Anda secara teramat jenius menciptakan dan mendesain oase finansial virtual ini di alam bawah sadar karena menyadari secara utuh sebuah kebenaran fundamental eksistensi, bahwa manusia sejatinya tidak pernah didesain oleh Sang Pencipta Agung hanya untuk difungsikan secara rendahan sebagai mesin penggerak ekonomi yang terus berputar buta mengejar angka di dalam roda ketakutan eksistensial, melainkan manusia terlahir sebagai sebuah entitas spiritual paripurna nan kompleks yang secara mutlak mensyaratkan berdirinya fondasi stabilitas batin guna melangkah memproses perjalanan individuasi yang utuh menuju realisasi diri tertinggi. Di dalam kedalaman jurang labirin ketidaksadaran umat manusia ini, esensi kekayaan dan kemakmuran agung direpresentasikan bukan lagi melalui tumpukan-tumpukan lembaran uang kertas atau batangan emas yang tunduk pada hukum kefanaan, melainkan bermanifestasi sublim dalam bentuk puncaknya, yakni ketiadaan rasa cemas itu sendiri, sebuah epik penaklukan herois atas ketakutan psikologis paling primitif dan laten milik umat manusia akan bayangan kelaparan, ancaman keterasingan, serta pengucilan dari kelompok komunal sosial. Melalui pengalaman mimpi kebebasan finansial yang menghanyutkan ini, terbukti bahwa alam bawah sadar Anda sedang bekerja dalam senyap dengan sangat aktif, membongkar paksa dan merekonstruksi ulang arsitektur sistem ketahanan mental yang sempat rapuh dan terkikis, guna memastikan dengan tegas bahwa ketika cahaya fajar menyingsing kelak, Anda terbangun dengan membawa secercah keberanian primordial baru yang telah dimurnikan di perapian jiwa untuk kembali dengan tegak merajut untayan-untayan realitas finansial yang sempat kusut berantakan di medan dunia nyata. Konvergensi pemikiran dialektis yang menyatukan kearifan lokal transenden dari literatur kuno primbon Jawa dan kedalaman analitis ilmiah
dari dimensi psikologi analitis Jungian dalam proses membedah anatomi fenomena mimpi kebebasan finansial ini, pada akhirnya berhasil melahirkan sebuah sintesis pencerahan yang teramat logis sekaligus menakjubkan bagi keilmuan spiritual modern. Secara gamblang memperlihatkan bahwa pesan langit suci yang selama berabad-abad terenkripsi rapat dalam jubah narasi mitologi leluhur nyatanya beresonansi serta selaras secara presisi matematis dengan pesan batin yang senantiasa dikirimkan oleh arsitektur kompleks struktur neurologis otak manusia itu sendiri. Wahyu kemakmuran kosmis yang digambarkan secara puitis berupa hamparan ladang hijau nan amat luas, serta penampakan sumur berlimpah ruah di dalam naskah kuno kesusteraan Nusantara tersebut, sejatinya merupakan sebuah representasi metafora visual yang terlampau brilian tentang telah tercapainya titik ekuilibrium suci antara kutub kesadaran ego material dan pusat keilahian the self di alam batin. Sebuah bentuk afirmasi kosmis yang dengan tegas menyuarakan hukum universal bahwa manifestasi kelapangan rizki fisikal di dimensi kehidupan luar tidak akan pernah mampu bermanifestasi secara presisi dan langgeng tanpa terlebih dahulu didahului oleh tercapainya penciptaan kelapangan wadah kelimpahan spiritual di semesta dunia dalam. Oleh karenanya, kehadiran mimpi yang terasa sangat melegakan tenggorokan jiwa ini sama sekali tidak diturunkan ke dalam panggung kesadaran semu Anda dengan niat untuk sekadar memberikan suntikan ilusi kebahagiaan kosong belaka, atau apalagi memfasilitasi pelarian eskapisme psikologis beracun dari kewajiban mulia serta kerasnya laku mencari nafkah di bawah sengatan terik matahari realitas, melainkan ia mewujud hadir sebagai sebuah perangkat kompas spiritual presisi tinggi yang didesain langsung oleh semesta untuk memandu dan meluruskan kembali arah komando kesadaran Anda menuju pada pencapaian satu pencerahan hidup esensial, bahwa potensi kekayaan terbesar sekaligus aset yang paling bernilai mutlak tak tergantikan yang Anda miliki saat ini adalah kapasitas merdeka Anda sendiri untuk secara sadar menciptakan ketenangan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.